Kalau dengar kata PCOS, kebanyakan orang mikirnya itu penyakit untuk perempuan usia 20-an ke atas. Padahal, sekarang kasusnya juga banyak loh ditemukan pada remaja. Haid yang nggak teratur sejak awal pubertas, jerawat hormonal yang parah, berat badan yang naik cepat, sering dianggap masih suatu proses yang normal saat puber. Tapi ternyata dalam beberapa kasus itu bisa jadi tanda gangguan hormonal seperti PCOS. Nah, sebenarnya di usia berapa sih PCOS bisa mulai muncul? Apakah semua haid nggak teratur itu normal? Dan kapan harus kita mulai waspada? Di video kali ini kita akan bahas PCOS lebih dalam. Polycystic Ovary Syndrome adalah gangguan hormonal yang terjadi pada wanita usia reproduktif. Sindrom ini ditandai oleh gangguan hormon seperti siklus menstruasi yang tidak normal, lalu ada perubahan penampilan fisik, serta juga ada gangguan kesuburan. Wanita yang mengalami PCOS ini seringkali memiliki kadar hormon androgen yang lebih tinggi atau hormon pada pria, yang harusnya pada wanita ya lebih rendah jumlahnya. Ciri-ciri PCOS itu yang paling sering memang adalah haid yang tidak teratur, serta ada hirsutisme atau banyaknya rambut yang berlebih, dan juga berjerawat serta berat badan yang sulit turun. Tapi bukan berarti haid tidak lancar hanya penyebabnya PCOS, karena masih banyak sekali penyebab lainnya seperti gangguan tiroid, gangguan pada ovari langsung, ataupun gangguan pada kelenjar adrenal yang mengakibatkan gangguan atau ketidakteraturan haid. Jadi, kalau tidak teratur haidnya bukan berarti PCOS ya. PCOS ini banyak sekali penyebabnya. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan. Yang kedua bisa dari pengaruh genetik. Yang ketiga adalah pengaruh pola makan dan juga pengaruh dari gaya hidup. Nah, yang paling sering banyak terjadi saat ini adalah pengaruh banyaknya konsumsi gula, makanan-makanan yang diproses terlalu lama atau processed food, serta juga paparan mikroplastik yang dapat mengakibatkan terjadinya hormonal imbalance atau ketidakseimbangan hormon, serta ada hiperandrogenisme dan juga resisten insulin. Ketiga hal inilah yang nanti akan menyebabkan gejala-gejala pada Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Karena merupakan penyakit hormonal, hormon itu dapat mengatur segala sesuatu dalam tubuh kita. Dampak jangka panjang yang paling kita takutkan adalah salah satunya diabetes tipe 2. Karena pada PCOS terjadi resistansi insulin. Resistansi insulin itu apa? Jadi gula yang beredar di dalam darah lebih sulit masuk ke dalam sel. Sehingga gula darahnya lebih tinggi, lebih resiko terdiabetes. Nah, karena gulanya yang lebih tinggi tidak terproses, kita juga lebih beresiko ada gangguan metabolisme lainnya, yaitu kolesterol yang tinggi. Jadi pasien-pasien dengan PCOS lebih beresiko untuk mengalami terjadi namanya dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan bahkan beresiko untuk mengalami gangguan kardiovaskular seperti hipertensi, atau tekanan darah tinggi, dan bahkan penyakit jantung. Nah, selain itu, untuk resistensi insulin ini juga mengakibatkan berbagai macam hal yang kita takutkan. Salah satunya adalah kanker. Jadi, salah satu penelitian menyebutkan bahwa pasien dengan resistensi insulin lebih berisiko terbentuk menjadi suatu kanker. Pada PCOS, jenis kanker yang kita takutkan adalah kanker endometrium, yang biasanya dapat terjadi pada pasien-pasien dengan PCOS yang tidak tertangani. Jadi, untuk PCOS, apakah bisa sembuh? Untuk sembuh total, itu tidak. Tapi bisa dikontrol dengan cara utamanya adalah perubahan gaya hidup. Faktor yang paling harus kita ubah adalah faktor makanan dan juga gaya hidup. Dengan perubahan makanan dan gaya hidup, diharapkan nanti kadar hormon dapat kembali balance, kembali normal, serta gejala-gejala PCOS-nya bisa berkurang. Namun, bila tidak kunjung membaik dengan perubahan gaya hidup, segera berkonsultasi ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk mengetahui bagaimana kondisi ovari dan juga nanti diperiksakan kadar hormon di dokter di laboratorium untuk mengetahui apakah ada gangguan hormon lainnya. Untuk PCOS ini memang suatu hal penyakit yang sering sekali terjadi, utamanya pada wanita-wanita muda di usia-usia subur. Penyebab utamanya kita tidak bisa terlalu menyalahkan genetik. Yang penyebab utamanya adalah faktor gaya hidup dan juga faktor makanan kita.
bagaimana kita untuk mencegah ini semua? Kalau belum terkena PCOS, kita ubah gaya hidup kita, makan yang lebih sehat, makan gizi seimbang, banyak aktivitas fisik, serta hindari processed food. Dan kalau misalnya sudah terlanjur terkena PCOS, diubah lagi gaya hidupnya, serta dikonsumsi obat-obatan agar bisa kadar hormonnya kembali normal. Jadi, PCOS adalah penyakit yang memang banyak ditemukan pada wanita, tapi merupakan penyakit yang kita bisa kontrol. Jadi untuk para wanita, kalau bukan kita yang kontrol, siapa lagi, demi kelangsungan hidup anak cucu kita dan juga hidup kita sendiri untuk menjadi lebih sehat.